itu 1 minggu sebelum beliau memutuskan untuk akhirnya keluar dari istana. 2 hari sebelum keluar dari istana, beliau memanggil saya. Lis, iki kabeh barang-barang kukutono, dicepakno, lusa Bapak keluar dari sini. Terus saya menyampaikan, loh, lah kemarin Bapak ngendikan karena kita memperjuangkan kebenaran ya kita harus siap. Harus siap menghadapi apapun yang terjadi. Tapi rupanya sehari sebelumnya Kiai Nur Muhammad Iskandar dan beberapa kiai yang lain menyampaikan bahwa sudah ada puluhan ribu santri yang bergerak menuju Jakarta siap membela Gus Dur, melawan musuh-musuh politiknya. Di saat itulah beliau memutuskan untuk meninggalkan istana. Cek. Tunai. Sudah. Oke. Baik, ini kayaknya judulnya agak beda. Katanya sambutan keluarga kok jadi tausiah. Iya. Tausiah, iya. Saya sudah semangat mendengarkan tausiah dari Mbah Ubed dan juga Habib Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, alhamdulillah kita kerawuhan beliau. Sudah lama sekali saya itu berharap-harap bisa derek pengajiannya beliau, kok ya malah rawuh ke acara Haul Gus Dur ke-15 Kiai Ubaidillah Sodakoh. Alhamdulillah kita bisa menyambut beliau di sini. Saya itu follower X-nya beliau. Terpesona dengan beliau waktu pandemi. Karena PWNU Jawa Tengah itu yang paling responsif mengelola jamaah Nahdlatul Ulama, mengeluarkan data-data yang wafat, lalu ada program-program selama COVID. Saya senang sekali. Dan setelah itu beberapa kali berkesempatan derek beliau waktu halakoh-halakoh atau pertemuan-pertemuan Majma' Buhus, semakin tersepona. Karena beliau ini mengingatkan saya kepada Almarhumlah Gus Dur. Ketika para yai itu menggunakan ilmunya betul-betul untuk kemaslahatan umat. Ya insya Allah nanti malam hari ini kita akan mendapatkan siraman dari beliau. Yang saya hormati juga, ini saya sebut lebih dulu karena dari Gedung Keramat, Bapak Fahmi Akbar Idris, Kiai Haji. Pak Fahmi Akbar Idris ini salah satu ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama dan kami bersama-sama sedang bertanggung jawab untuk gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama, mohon doanya. Habib Hussein Ja'far, ini kawan seperjuangan ya Habib kita. Saya kasih rahasia, kami punya grup WhatsApp khusus. Nggak ada loginan di situ. Yang kita bicarakan bagaimana menghadapi kalau dibully. Gitu. Jadi alhamdulillah Beb Hussein terima kasih sudah rawuh juga dan hari ini nanti kita akan mendengarkan dari beliau. Jamaah sekalian, moga-moga malam hari ini dengan hadirnya Mbah Ubed dan Beb Hussein, jamaah sekalian yang sampai sekarang masih ribut soal nasab-nasaban akan bisa melihat bahwa kalau sudah bicara tentang Almarhumlah Gus Dur, Almarhumlah Gus Dur itu mengajarkan derajat kita itu ditentukan bukan oleh nasab, bukan oleh kelompok, bahkan bukan oleh ilmu. Tapi apakah kita bisa menjadi sebaik-baiknya manusia? Itu yang kita mendapatkan teladan langsung dari Almarhumlah Gus Dur dan moga-moga malam hari ini hati kita yang kemarin penuh dengan prasangka satu sama lain
moga-moga dengan hadirnya Kiai dan Habib ini bisa sedikit mengobati dan kita tidak lagi mengukur hanya berdasarkan kulit luar saja. Lalu tentu saja pimpinan pemimpin Nahdlatul Ulama wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kiai Zuti Mudor, terima kasih rawuhnya, kemarin di pembukaan sudah rawuh, sekarang rawuh, alhamdulillah senang sekali. Ada Kiai Hasan, matur nuwun Yai, duduknya di belakang sekarang, dan tentu saja ada pembawa aspirasi kita di tingkat nasional, Gus Hilmi Muhammad. Mari kita doakan agar beliau diberi kekuatan membawa kemaslahatan perjuangan, kemaslahatan umat dan kemaslahatan terutama masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta di Gedung Senayan sana. Dan juga tamu-tamu yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, sinten nggih yang belum wonten kata, poro yai, poro nyai, poro teman-teman senior Gus Durian, dan tentu saja yang paling istimewa adalah Sohibul Bait, bahkan setengah Sohibul Hajat sebetulnya, yaitu para pengawal dan penjaga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Matur nuwun, ada Pak Sahiron di sini, Pak Rofiq, kemudian ada Bu Fatma, banyak sekali yang rawuh. Alhamdulillah, saya kemarin menyampaikan bahwa UIN Sunan Kalijaga itu kelindannya sangat erat dengan jaringan Gus Durian, karena pendiri jaringan Gus Durian itu banyak sekali dari UIN Sunan Kalijaga. Makanya hampir setiap tahun juga kita punya kegiatan di UIN Sunan Kalijaga, tidak boleh lepas. Dan yang paling penting, Gus Durian 0.0, ya, kalau sekarang kan apa 3.0, 2.0 gitu-gitu ya. Nah kalau Gus Durian 0.0 itu adalah alumni IAIN Sunan Kalijaga. Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid yang malam hari ini menyampaikan salam kepada Yai Ubed, kepada Beb Husen dan juga kepada poro yai, poro nyai di sini dan mbak-mbak mas-mas kalian. Mbak-mbak mas-mas saja ya, biar saya, Mas Jai, saya itu kenapa diperkenalkan sebagai yang paling tua? Saya tuh seneng ya kalau dianggap yang paling muda. Kok suka, orang-orang suka minta maaf toh yo gitu. Bu Fatma itu nanti orang tuh suka gini, Mbak Lisa ngapunten nggih Mbak, saya kira Mbak Lisa itu yang paling muda. Loh kok ngapuntennya sama saya? Harusnya saya berterima kasih kan dibilang paling muda gitu. Karena kelihatan lebih muda. Ini malah dibocorkan. Sudah senang-senang dikira mbak-mbak saya gitu. Alhamdulillah saya senang sekali mewakili keluarga Kiai Haji Abdurrahman Wahid menyambut para yai, para nyai, para tamu, para undangan, para pemuka agama dari berbagai agama dan juga teman-teman semua dalam acara Haul Gus Dur ke-15 yang diselenggarakan oleh teman-teman jaringan Gus Durian dan Gus Durian Santri Gus Dur Jogja dan tentu juga UIN Sunan Kalijaga, karena memang bagi kami tahun ini tahun yang sangat istimewa. Tidak terasa sudah 15 tahun. Saya masih ingat itu sampai 100 hari Mbak Cici ini masih nangis terus waktu itu, masih setahun mungkin ya. Mbak Cici Farha ini juga alumni dari UIN Sunan Kalijaga dan beliau ini murid langsungnya Almarhumlah Gus Dur. Dan sekarang membangun peradaban di Ledo Ombo, di Kecamatan Ledo Ombo di Jember sana. Begitulah kalau murid-murid Gus Dur, diletakkan dimanapun dia akan menggerakkan perubahan. Nah, para hadirin sekalian, kira-kira sebulan yang lalu saya ke Papua bersama adik saya Anita Wahid, lalu kemudian Pak Lukman Hakim Saifuddin, mantan Menteri Agama.
kami ingin memahami situasi di Papua dengan lebih dalam. Jadi kami mengatur agar bisa bertemu dengan tokoh-tokoh Papua dari berbagai latar belakang. Dari tokoh masyarakat sipil, dari tokoh pemerintahan, dari Majelis Rakyat Papua, dari tokoh gereja, karena di Papua itu tentu saja mayoritasnya adalah umat Kristen. Ketika kami sampai sana, para tokoh ini dalam berbagai jadi kami ketemunya sendiri-sendiri begitu ya. Dalam berbagai sesi itu semua yang tidak hanya pejabat pemerintah, tapi semua yang lain itu menyampaikan begini, sebetulnya ketika kami menerima undangan ini, kami sebetulnya berpikir buat apa lagi? Sudah terlalu banyak orang dari Pulau Jawa datang ke sini mengajak diskusi. Katanya ingin membantu perjuangan rakyat Papua yang tanahnya paling kaya se-Indonesia, tapi rakyatnya paling tidak sejahtera. Tingkat pendidikannya paling rendah, tingkat kesehatannya paling rendah, tingkat kesejahteraannya paling rendah, padahal tanahnya paling kaya. Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat penyumbang penghasilan Indonesia nomor 5 dan nomor 6. Tapi tingkat pendidikan warganya yang paling rendah, nomor 34. Tingkat kesehatannya nomor 34. Jadi saudara-saudara kita di Papua itu mulai merasa putus asa. Mulai merasa kami ini terpinggirkan, kami ini dilemahkan. Jadi ketika kami menerima undangan ini, kami sebetulnya buat apa lagi, males. Tapi karena kami tahu yang hadir ini putrinya Gus Dur, makanya kami mau datang. Bukan saya, bukan Alisa yang dicari, putrinya, siapapun putrinya itu, tapi Gus Durnya yang bagi mereka membuat perbedaan. Bagi saudara-saudara di Papua, Gus Durlah tokoh yang paling berbela rasa, yang mengembalikan jati diri, nama Papua, akar tradisi Papua, itu Gus Dur. Karena itu bagi mereka Gus Dur adalah leluhur. Warga Papua adalah kelompok warga bangsa dan kelompok warga dunia yang betul-betul menjadi saksi bagaimana bagi Gus Dur semua manusia itu bisa berbeda tapi tetap setara. Kita dengan saudara-saudara kita di Papua berbeda warna kulit, berbeda agama mungkin, berbeda latar belakang, berbeda keadaan, tapi kita setara, sama-sama warga bangsa Indonesia dan sama-sama manusia. Merekalah yang menjadi saksi bahwa beda dan setara itu adalah sebuah prinsip luhur. Kami bersyukur selama 15 tahun ini kami tetap mampu menghadirkan beliau Almarhumlah Gus Dur dalam keseharian kita. Tidak hanya keseharian bangsa Indonesia, tapi masih sering dibicarakan di luar negeri. Saya masih sering kalau pergi ke luar negeri orang kemudian bercerita, oh begini, oh kami pengalamannya dengan Gus Dur. 3 minggu yang lalu saya pergi ke Italia untuk sebuah acara, lalu pulangnya dicegat oleh komunitas Santo Egidio. Ini komunitas lintas iman yang berafiliasi dengan Gereja Katolik Roma. Saya diajak, pokoknya harus mampir ke
Kenapa? Begitu nyampe sana, di sini loh dulu Gus Dur konferensi pers. Di sini loh Gus Dur dulu memimpin diskusi. Di sini loh dulu Gus Dur membuat pemikiran-pemikiran. Bahkan sampai di tempat yang jauh dari kehidupan kita saat ini. Dan dalam 15 tahun ini, dalam perjalanan merawat perjuangan beliau, kami jadi semakin sadar bahwa menjaga prinsip dan menjaga nilai luhur itu bukan hal yang mudah. Almarhum Gus Dur telah membuktikan, tetapi sekarang kami sadar bahwa itu bukan hal yang mudah. Dibutuhkan jiwa yang ikhlas, jiwa yang besar dan luas untuk bisa menegakkan nilai kesetaraan dan pembebasan dari setiap penindasan. Apalagi menindas atas nama mayoritas agama. Gus Dur membuktikannya dengan mendampingi kelompok-kelompok masyarakat dan mendampingi mereka yang terpinggirkan, terlemahkan seperti masyarakat Papua. Dibutuhkan hati yang tulus dan terbuka untuk mau bersaudara dengan semua manusia, tidak melihat apakah dia kiai, apakah dia habib, apapun latar belakangnya, tanpa takut kalah, tanpa takut kehilangan kekuasaan, sampai perlu mengotak-ngatik konstitusi. Gus Dur sudah membuktikannya dengan berdiri bersama kelompok minoritas agama dalam suka dan duka, bukan hanya pada saat dibutuhkan dukungannya. Dibutuhkan keteguhan untuk setia pada substansi perjuangan dan tidak silap oleh gelimang harta, silaunya panggung pemujaan, apalagi silau pada kekuasaan. Gus Dur membuktikannya dengan meninggalkan puncak kekuasaan politik, tidak mewariskan jabatan pada keluarga, dan tetap sederhana sampai akhir hayatnya. Saya kemarin baru berkomentar, kemarin saya lupa ngobrol dengan siapa, tapi saya berkomentar begini, langgih to yai, kok warisan niku lho kok perjuangan. Warisan niku tanah kan gampang dibagi. Atau jabatan. Jabatan sebetulnya nggak bisa diwariskan kecuali di pondok pesantren. Warisan tuh yang seperti itulah. Nah ini warisan ya perjuangan. Yang tentu membutuhkan kami putra-putrinya itu juga mau untuk bekerja lebih keras. Karena kami ini bukan siapa-siapa, Alisa hanya seorang anak. Yang gak bisa diganti itu Gus Durnya. Anaknya bisa ganti-ganti, bisa Alisa, bisa Inayah, bisa Yeni. Tapi Gus Durnya itu yang menentukan. Tapi beliau, semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua, tidak mempertahankan kekuasaan. Beliau berkata, tidak ada satu jabatan pun yang layak dipertahankan dengan pertumpahan darah rakyat. Itu beliau sampaikan kepada saya 3 hari sebelum beliau meninggalkan istana. Saya masih eyel-eyelan dengan beliau. Saya waktu itu menyampaikan, Pak, ini orang udah sampai kayak gini, apa kita nggak keluar aja dari sini? Capek ini kita dibully seperti ini oleh orang-orang. Lalu jawaban beliau, nggak bisa nak, kita memperjuangkan kebenaran. Kebenaran tidak bisa di voting. Niku kangge Gus Hilmi di Gedung Senayan. Kebenaran tidak bisa di voting. Bisa kalah voting, tapi kebenaran nanti tetap akan tegak. Itu 3 hari, 1 minggu sebelum beliau memutuskan untuk akhirnya keluar dari istana. 2 hari sebelum keluar dari istana, beliau memanggil saya. Lis, iki kabeh barang-barang kukutono, dicepakno.
lusa Bapak keluar dari sini. Terus saya menyampaikan, loh, lah kemarin Bapak ngendikan karena kita memperjuangkan kebenaran ya kita harus siap. Harus siap menghadapi apapun yang terjadi. Tapi rupanya sehari sebelumnya Kiai Nur Muhammad Iskandar dan beberapa kiai yang lain menyampaikan bahwa sudah ada puluhan ribu santri yang bergerak menuju Jakarta siap membela Gus Dur, melawan musuh-musuh politiknya. Di saat itulah beliau memutuskan untuk meninggalkan istana. Bukan karena salah, bukan karena takut, tapi karena tahu kalau beliau memutuskan untuk bertahan, yang akan dikorbankan adalah anak-anak muda yang sebagiannya ada di sini. Angkatannya Mbak Cici ya Mbak. Anak-anak muda yang dulu nekat pasukan berani mati membela Gus Dur. Kearifan seorang pemimpin adalah memahami bahwa kepentingannya adalah terutama untuk umatnya. Bukan untuk dirinya, apalagi untuk keluarganya. Dan dibutuhkan akar jati diri yang kuat untuk dapat kokoh diterpa angin badai yang tiada henti. Gus Dur membuktikannya dengan menjadi warga dunia tanpa kehilangan akar kesantrian dan kekiaiannya. Gus Dur menjadikan Tuhan sebagai sumber bagi kehidupannya. Gus Dur menghadirkan imaji Tuhan dalam pembelaannya kepada yang lemah, ketika terjadi penindasan, ketidakadilan, apalagi atas nama Dia yang Maha Mulia. Banyak hal sudah dibuktikan oleh Gus Dur. Lalu apa yang bisa kita buktikan untuk diri kita? Tidak harus sama dengan Gus Dur. Tidak harus melakukan hal-hal yang heroik seperti Gus Dur. Tapi apakah kita mampu menjadi manusia yang sebaik-baik manusia? Apakah kita mampu menjadi orang yang melahirkan kebaikan dimanapun dia berada? Apakah kita mampu untuk menghadirkan diri kita bukan untuk kepentingan kita pribadi, tapi untuk hal-hal yang lebih besar, untuk hal-hal yang lebih jangka panjang? Anak-anak muda yang berada di sini, memilih berada di sini, tidak memilih nonton sepak bola. Saya yakin itu bukan pilihan yang mudah. Oh, ada yang berangkat ke sini karena ingin melupakan kekalahan, tah? Menghibur diri. Tidak, saya yakin ketika teman-teman mengambil keputusan untuk berada di majelis yang mulia ini, insya Allah itu menunjukkan siapa teman-teman, menunjukkan apa yang ada dalam pikiran dan dalam jiwa teman-teman. Dan percayalah, itu adalah bekal bagi kita, bagi kalian untuk membangun kehidupan yang jauh lebih baik, bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk umat dan untuk bangsa Indonesia. Sekali lagi terima kasih atas nama keluarga besar Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Semoga teman-teman tidak capek untuk belajar, tidak capek untuk berjuang. Saya kasih tahu ya, kalau Gus Dur aja pada usia segitu masih tetap harus menghadapi kekalahan, kegagalan. Dalam usia beliau sudah di atas 60 tahun. Masih menghadapi kekalahan dan kegagalan. Kalau begitu, kenapa takut gagal? Jangan pernah menyerah, terus berjuang. Semoga kita bisa mengambil inspirasi dari Almarhum Gus Dur, dan semoga inspirasi itu membantu kita untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik untuk umat dan untuk bangsa Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.